PTW Provinsi Jawa Barat tahun 2009 sampai 2029, Kabupaten Bandung Barat diarahkan sebagai PKN kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala internasional, nasional, dan beberapa provinsi. Luas Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305 km persegi dan terdiri dari 16 kecamatan. Dengan jumlah penduduk 1.667.724 jiwa. Berdasarkan RDTR, kawasan perkotaan Padalarang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batu Jajar, dan Cisarua. Dengan pemusatan kegiatan skala kabupaten berada di Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah. Luas wilayah kawasan perkotaan Padalarang Ngamprah yaitu 79,58 hektar, terdiri dari 20 desa dengan total jumlah penduduk 330.787 jiwa. Permasalahan penyediaan air yang terjadi di kawasan perkotaan Padalarang Ngamprah itu, yang pertama menurunnya ketersediaan air pada sumber air baku ketika musim kemarau. Yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani oleh spam perpipaan. Yang ketiga, rendahnya pemenuhan kebutuhan air untuk kegiatan non-domestik. Dan yang terakhir, perlu adanya alternatif penyediaan sumber air baku lain. Permasalahan air ini pada dasarnya disebabkan oleh rendahnya ketersediaan air dari sumber air baku. Dengan diarahkannya kawasan perkotaan Padalarang Ngamprah sebagai pusat kegiatan skala kabupaten dengan arah pengembangan perdagangan jasa, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, tentu mempengaruhi peningkatan kebutuhan air masyarakat, sedangkan PDAM tidak dapat memenuhi permintaan air secara keseluruhan. Sumber air dapat berasal dari air laut, air hujan, air permukaan, air tanah, dan mata air. Sumber air lain yang dapat dimanfaatkan di kawasan perkotaan Padalarang Ngamprah berasal dari air permukaan, air tanah, dan mata air. Jumlah ketersediaan air rata-rata dari air permukaan dan mata air yaitu sebesar 1.155 liter per detik. Sedangkan untuk air tanah ketersediaannya sudah terbatas, di mana kawasan perkotaan Padalarang Ngamprah sudah over kapasitas dalam pengambilan air tanahnya. Kualitas air permukaan dan mata air sudah sesuai dengan standar baku mutu dan dilihat dari jumlah ketersediaan air pun masih mencukupi sehingga kontinu dengan penyediaannya. Kawasan perkotaan Padalarang Ngamprah dan pelayanan air dilayani oleh PT PMGS dan PDAM Tirta Raharja. Kecamatan Padalarang memiliki tingkat pelayanan 71% dan Kecamatan Ngamprah 49% dengan dominasi pelayanan oleh spam bukan jaringan perpipaan. Total kebutuhan air minum domestik dan non-domestik setelah dihitung dengan kehilangan air yaitu sebesar 378,94 liter per detik. Kebutuhan air minum meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 kebutuhan air 490,21 liter per detik dan pada tahun 2040 kebutuhan air meningkat menjadi 559,85 liter per detik. Ketersediaan air dari sumber air Sungai Cimahi dan mata air hanya 165 liter per detik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk saat ini hingga akhir tahun perencanaan. Karena terbatasnya jumlah air, maka dibuat 3 skala prioritas utama pelayanan. Skala prioritas 1, desa yang belum terlayani sama sekali oleh spam perpipaan. Skala prioritas 2, desa yang terdapat kawasan industri di kawasan permukiman. Dan skala prioritas 3, desa yang menjadi pusat kegiatan skala kabupaten. Walaupun sudah dibuat skala prioritas pelayanan, sumber air ini masih tidak dapat memenuhi kebutuhan air secara keseluruhan, di mana sekitar 69,71 liter per detik total kebutuhan air yang belum terpenuhi. Sumber air lain yang dapat dimanfaatkan yaitu dari sistem regional Bandung Barat 2 dengan ketersediaan air 200 liter per detik. Untuk memenuhi kebutuhan air secara keseluruhan dan meningkatkan pelayanan hingga 100%, kedua sumber air tersebut masih tidak mencukupi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan untuk arahan struktur ruang dan pola ruang dari kawasan perkotaan Padalarang Ngamprah. Karena dalam perkembangannya kawasan perkotaan Padalarang Ngamprah tidak didukung dengan penyediaan air minum yang baik, sehingga akan mempengaruhi fungsi dari kawasan perkotaan itu sendiri. Selain itu, perlu adanya arahan di mana pelayanan spam perpipaan diutamakan untuk meningkatkan pelayanan air masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan non-domestik dapat menggunakan metode penyediaan air berkelanjutan seperti reuse water atau water harvesting.